Semangat ya Pak. Makin semangat nih, makin banyak tugasnya, makin semangat saya. Eh, Baik Bapak Ibu, kita kembali ke laptop ya. Hmm. Untuk materi kedua di hari terakhir ini, kita akan membahas terkait produk, menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah, kalau dari kemarin Bapak Ibu sudah mempersiapkan nih, membuat perencanaan proses produk halal ya. Perencanaan, kemudian tadi sudah kita awasi, dan setelah di setelah produknya jadi, kemudian ternyata ada produk nih yang tidak memenuhi kriteria. Tapi sebelumnya ya, Bapak Ibu, sebelumnya karena ini materinya 1 jam, saya mintakan Bapak Ibu untuk absen terlebih dahulu. Tadi ada yang terlewat absennya. Yang pertama, Sudah. Absennya nanti aku absennya kalau sudah login, di refresh kembali ya Ibu, oh iya coba ya. biar absennya muncul. Karena ini sensitif eh, rawan terlewat Ibu, karena kan Tadi materinya yang cuma satu tentang jam. pengawasan ya. Tadi saya udah Ya, absen jam 8 judulnya pengawasan ya. ya pengawasan. Wah, Yang sekarang judulnya apa? sekarang Tadi. ini mengawasi, sekarang menangani produk yang tidak memenuhi Oh ya kriteria udah halal ya benar Ibu. berarti. Sepertinya Nah, betul sih absensinya mudah-mudahan. Ntar. coba lagi dilihat-lihat lagi, diklik lagi. Saya kasih waktu 1 menit ya Bapak Ibu. Ini yang baru saja dari belakang tadi. Silakan absen dulu sebelum kita masuk ke pembahasan. Saya izin share. Ini materinya melakukan penanganan produk ya, Bu? Ya, benar Pak. Nah, ini materinya. Sudah kelihatan? Hmm, Sudah kelihatan ya Pak? Sudah, Bu. Saya perbesar dulu. Jadi Bapak Ibu, kita masuk ke materi unit kompetensi keempat, melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah, bagaimana pula ini? Oh, tadi kita melakukan perencanaan. Terus kita membuat produk, kemudian kita mengawasi, dan kemudian produk itu jadi dan disertifikasi halal. Nah, ternyata kok ada pula produk yang tidak memenuhi kriteria halal, ini bagaimana? Nah, ini banyak faktor ya Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke pembahasan ini, apakah ada yang ingin berkomentar? Saya mau bertanya nih, saya mau menjawab ya. Sebenarnya produk seperti apa yang disebut memenuhi kriteria halal? Kan? Produk yang seperti apa yang memenuhi kriteria halal? Produk yang Itu memiliki bagaimana? sertifikat halal, Bu. Pak Ram, apa tadi? Yang memiliki sertifikat halal. Ya, dia punya sertifikat. Saya catatkan ya. Tadi Pak, yang pertama Pak, apa? Saya langsung hilang nih tadi. Sertifikat halal ada spesifikasi sama COA. Eh, Gimana Ibu? Produk itu punya Salah. sertifikat halal ya, maka Iya. produk itu dikatakan halal gitu ya. Juga ada, kalau saya sih harus ada spesifikasi ya. Jadi kandungannya. Soalnya kalau sekarang kan banyak bahan baku dari Cina ya, mereka juga punya sertifikat halal. Jadi kalau di kami tidak 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 hanya sertifikat halalnya saja yang kita Ya, lihat, oke, baik. ya. Jadi spesifikasi atau ada MMDS, ada COA. Jadi nomor satu kandungannya bahan baku ya, Baik. Terima kasih Bu. ingredientnya. Ada yang lain? Izin Produk menjawab, seperti Bu. apa sih yang dikatakan memenuhi kriteria halal? Izin menjawab, Bu. Bisa silakan. Produk yang masuk ke kriteria halal itu halal dari segi bahannya, kemudian dari segi prosesnya, kemudian toib baik dan sehat seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Bu. Yang lain, Pak Jakaria.
itu Bu, apa bentuknya tentu kan. Kemarin kan dibahas Ya, bentuknya tidak boleh menyerupai babi, anjing ataupun bagian vulgar, erotis dan lain sebagainya lah. Kan nama produknya pun juga harus yang sesuai syariat dan tidak boleh mengandung yang seperti tadi kita bahas beef bacon gitu kan, nggak boleh kayak gitu kan. ya, Uh, ya seperti itu Bu. ya. Makasih Pak Jakaria. Mohon maaf. Ya, baik Bapak Ibu, produk yang dikatakan halal itu kalau kita sudah masuk ke dalam sistem jaminan produk halal, artinya produk itu sudah memenuhi 5 kriteria. 5 kriteria itu, pertama, PU tersebut sudah melakukan komitmen patuh terhadap perundang-undangan sistem jaminan produk halal. Kemudian ada komitmen tertulis bahwa perusahaan tersebut atau PU tersebut melaksanakan semua sistem jaminan produk halal dengan baik. Nah, gitu ya. Kemudian bertanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya itu terhadap pembinaan SDM-nya. SDM itu bukan hanya penyelia halal Bapak Ibu, tetapi semua personil di dalamnya itu turut serta mengimplementasikan sistem jaminan produk halal. Maka kemudian ada yang namanya sosialisasi, audit internal, dan pelatihan internal nantinya Bapak Ibu. Nah, itu gunanya untuk eh, mengimplementasikan keseluruhan sistem jaminan produk halal di perusahaan. Kemudian yang kedua, kriteria kedua itu ada bahan. Yang kemarin sudah kita bahas bahwa bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses produk halal itu adalah bahan-bahan yang sudah approve, bahan-bahan yang tidak berasal dari bahan-bahan yang tidak disarankan dalam syariat Islam gitu ya. Kemudian bahan-bahan itu sudah mempunyai dokumen halal yang paling penting atau dia otomatis halal. Itu boleh digunakan. Kemudian bahan-bahan tersebut adalah bahan-bahan yang memang sudah kita daftarkan, bukan yang bahan-bahan yang tidak kita daftarkan. Nah, yang ketiga ada yang namanya proses ya. Nah, proses ini ada 7 tahap. Kemudian proses itu juga proses produk itu dihasilkan dari proses yang bebas dari najis, suci dan bersih gitu ya. Eh, suci dari najis ya. Kemudian selanjutnya produk. Nah, tadi Bapak Jamal benar bahwa produk yang disertifikasi itu, yang dikatakan memenuhi kriteria itu produknya tidak eh, mempunyai ketentuan produk tertentu. Seperti misalnya produk itu memang dihasilkan dari bahan dan fasilitas yang suci. Kemudian produk itu tidak dinamai dengan unsur-unsur yang tidak sesuai syariat misalnya. Unsur-unsur yang batil begitu ya. Atau eh, kalau dilihat dari aroma, aroma juga tidak mengandung unsur yang baik. Tidak beraroma rum, tidak beraroma khamar dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi, evaluasi ya bahwa semua sistem atau semua sistem yang kita jalankan di sistem jaminan produk halal ini kita evaluasi. Ada audit internalnya setiap 1 tahun sekali. Kita buatkan laporan. Kita misalnya ada produk yang tidak sesuai, kita laporkan ke BPJPH. Kemudian evaluasi dan mengaudit semua komposisi produk. Daftar bahan kita itu pada 6 bulan sekali juga kita laporkan lagi ke BPJPH begitu. Jadi itu adalah semua sistem jaminan produk halal yang kita implementasikan mengacu pada 5 kriteria ini, Bapak Ibu. Maka kemudian eh, produk itu dikatakan memenuhi kriteria halal. Tapi ternyata Bapak Ibu ada nih, ternyata masuk ke ini ya materinya. Nah, agenda kita ini pertama ya pasti referensi, kemudian definisi dari produk yang tidak memenuhi kriteria halal ini apa. Kemudian bagaimana cara kita menentukan produk itu tidak sesuai kriteria. Dengan cara kita mengidentifikasi, kemudian kita tangani produk tersebut dan kita laporkan dan dokumentasi. Nanti di akhir ada bukti implementasi, contoh soal juga ya Bapak Ibu ada LK nanti, lembar kerja. Untuk eh, simulasi Bapak Ibu bagaimana membuat laporan penanganan produk yang tidak memenuhi.
Nah, ini ya referensi kita tentu saja karena ini lagi-lagi ini saya katakan bahwa pelatihan penyelih halal ini adalah pelatihan yang sah oleh negara. Ini ya, profesi gitu ya, profesi sebagai hal itu sudah diatur di SK. Profesi yang sah gitu, profesi yang lagi viral. Kemudian di dalam topik kita kali ini ada 3 elemen kompetensi yang nanti akan kita bahas. Yang pertama itu bagaimana cara kita sebagai penyelih halal pada saat melakukan pengawasan itu mengidentifikasi produk yang tidak halal. Kemudian cara kita menanganinya dan juga melaporkan dan mendokumentasikan. Nah, ini definisinya Bapak Ibu, bahwa produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu sebenarnya adalah produk yang sudah ada sertifikat halalnya. Produk yang sudah disertifikasi tetapi terlanjur diproduksi dari bahan yang tidak memenuhi kriteria bahan. Nah, gimana sih bahan yang tidak memenuhi kriteria bahan? Apakah itu bahan halal, haram atau bahan bagaimana ya? Tentu ya Pak, Bapak Ibu ya. Yang bahan yang tidak memenuhi kriteria halal itu adalah pertama bahan yang sudah kita daftarkan, tetapi di dalam itu tidak kita menggunakan bahan yang tidak ada di dalam daftar bahan kita. Saya ulangi, produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu bisa jadi dari bahan yang kita gunakan tetapi tidak dari daftar bahan yang kita daftarkan di awal. Artinya ada bahan misalnya Bapak Ibu menggunakan minyak goreng. Di daftar bahan Ibu itu menggunakan minyak goreng A. Ternyata ketika dalam prosesnya dan produk itu jadi ketika ditemukan pada saat pengawasan ternyata menggunakan bahan minyak goreng B misalnya begitu. Nah, ini menjadikan produk tersebut tidak memenuhi kriteria. Padahal mungkin saja bahan B itu juga sudah punya dokumen halal. Ya. Walaupun itu bahannya sudah mempunyai dokumen halal, maka tetap saja produk ini tidak memenuhi kriteria karena kita tidak memenuhi kriteria bahan yang kita gunakan. Ya. Kita tidak menggunakan bahan yang kita daftarkan di awal. Nah, solusinya bagaimana Ibu? Nah, nanti ada ketika kita menggunakan bahan yang demikian, seperti contoh soal tadi itu, kita bisa tetap halal ya. Kalau dalam syariat itu tetap halal kalau kita menggunakan bahannya halal. Tapi tidak bisa kita pasarkan karena kita tidak memenuhi kriteria bahan dari sistem jaminan produk halal yang telah ditentukan. Jadi kita menggantinya bagaimana? Kita melaporkannya terlebih dahulu ke ganti atau mengganti bahan dari A ke B. Atau penggunaan bahan baru. Nah, ini. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan bahan baru, yang bahan itu syaratnya itu adalah sudah mempunyai sertifikat halal. Kemudian ada mekanisme untuk penggunaannya. Kita harus melakukan pelaporan terlebih dahulu setelah diatur, setelah disetujui oleh kita. Untuk penggunaan bahan baru ini boleh kita gunakan. Tapi kalau bahan barunya itu tidak mempunyai sertifikat halal, maka bisa jadi bahan itu tidak boleh kita gunakan, ya. Dan sudah pasti produknya menjadi produk yang memang sudah tidak sesuai kriteria. Kemudian bisa jadi produk yang tidak memenuhi kriteria halal ini dari fasilitas yang tidak memenuhi kriteria fasilitas produksi. Misalnya fasilitas tersebut terkontaminasi najis, ya itu sudah pasti ya Bapak Ibu. Atau kita menggunakan maklon. Nah, kita menggunakan fasilitas bersama dengan orang lain atau dengan produksi produk yang tidak halal begitu. Maka kemudian Bapak Ibu sebagai penyelih halal ketika nanti di perusahaan menggunakan fasilitas lain atau maklon ke orang lain harus memastikan fasilitas itu sudah approve atau sudah memang digunakan untuk memproduksi produk halal dan bebas dari najis. Ya, bebas suci dan bebas dari najis. Nah, ini Bapak Ibu ada contoh dari ketidaksesuaian bahan yang datang misalnya. Kita memang menggunakan karkas ayam misalnya. Ini ada ayam ya, karkas ayam.
yang sudah bersertifikat begitu. Ternyata yang datang itu ada bolongan seperti ini. Ada bolongan seperti ini. Ini apakah boleh digunakan? Tentu saja tidak ya, karena ini terindikasi tidak dilakukan atau tidak disembelih sesuai. Maka kemudian kalau dalam pengawasan ketika ada bahan datang yang seperti ini eh, harus dikembalikan, ya. Karantina dahulu kemudian dikembalikan. Ini untuk bahan. Beda nanti dengan produk. Kemudian Bapak Ibu, ketentuan lainnya dalam STPH, ketika produk yang tidak memenuhi kriteria halal ini, selain dari fasilitas tadi, kita bisa identifikasi dari pada saat kita audit internal. Nah, selain dari bahan, kemudian penggunaan bahan baru ya, dan fasilitas, kita bisa mengidentifikasi pada saat audit internal. Lah kenapa fungsinya audit internal itu ada, begitu ya? Audit berkala. Audit pemasok juga bisa diidentifikasi pada saat kedatangan bahan. Nah, apakah bahan itu sesuai dengan bahan yang kita order atau tidak? Apakah ada barang yang rusak atau bahan yang tidak ada sertifikat halalnya, misalnya dengan yang kita daftarkan di awal. Oke, tidak sesuai dengan bahan yang kita order begitu ya, kita beli. Ini fungsi dari pemeriksaan atau pengawasan terhadap bahan masuk, gitu ya, bahan datang. Kemudian juga bisa diidentifikasi dari pemeriksaan mutu produk, gitu ya. Juga ada analisa laboratorium. Nah, ini untuk kalau ada produk-produk yang misalnya minuman yang terindikasi ada alkoholnya, begitu ya. Kita bisa melihat produknya itu analisanya dengan laboratorium, apakah mengandung alkohol atau tidak, apakah mengandung bahan yang haram atau tidak, gitu ya. Nah, untuk melakukan mengidentifikasi hal tersebut, nah Bapak Ibu perlu prosedur nih, prosedur tulis. Kemarin di manual SCPH ada nih yang bertanya, ini prosedur kita tulis apa Bu? Ada ya nanti prosedur penerimaan bahan, ada prosedur pencucian fasilitas, ada prosedur prosedur produksi gitu ya, dan juga ada prosedur penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Nah, prosedur ini harus membuat definisi yang tepat tentang produk yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut. Apakah misalnya kita lakukan, misalnya ada produk yang tidak memenuhi kriteria halal, apakah langsung kita jelas-jelas haram gitu ya? Apakah ini harus dibuang atau dimusnahkan? Atau tunggu dulu kita, misalnya bisa kita manfaatkan saja, misalnya itu sebagai pakan ternak atau sebagai kompos begitu. Nah, ini adalah langkah kerja Bapak Ibu pada saat melakukan penanganan produk yang tidak menggunakan. Pertama, kita identifikasi dulu langkah kerjanya, produk yang dihasilkan dari proses produk halal di perusahaan Bapak Ibu. Yang tidak memenuhi kriteria halal itu diidentifikasi sesuai prosedur. Nah, lagi-lagi ada prosedur identifikasi. Kemudian kita lakukan, kita lihat penyebabnya apa, jenis ketidaksesuaiannya seperti apa. Ya. Bagaimana cara kita mengidentifikasi? Identifikasi itu bisa dari jenis produknya apa. Jenis produk ini yang kita produksi ini yang mana nih yang tidak sesuai? Kenapa dia tidak sesuai? Apakah karena bahannya atau karena fasilitasnya yang menyebabkan produk-produk tersebut tidak memenuhi kriteria? Kemudian bisa diidentifikasi di lokasi terjadinya, misalnya di dapur. Dapur seperti ternyata bahan-bahan yang kita gunakan itu bukan bahan yang ada di daftar bahan. Atau ternyata ada produk yang basi misalnya, atau sudah expired gitu. Bisa juga kita lihat dari misalnya kalau produk yang ada proses penyimpanan ya, misalnya di gudang gitu, ternyata ketika kita lakukan pengawasan ada produk yang rusak misalnya begitu.
rusak karena ada jamur gitu. Berarti ada lingkungannya tidak bersih gitu. Atau mungkin terkontaminasi silang dengan produk dengan nomor produksi yang lain misalnya. Bisa juga terjadi karena eh, ada hewan-hewan yang hewan pengerat misalnya gitu tikus ya. Maka kemudian eh, Bapak Ibu di sini juga harus melakukan penanganan terhadap hewan-hewan atau seperti tikus gitu ya atau serangga gitu. Nah, kemudian ketika produk itu sudah kita identifikasi dan oh ada nih produk yang rusak digigit tikus gitu ya. Nah, ini harus kita pisahkan dulu nih. Pisahkan produk tersebut dari produk-produk yang memang masih utuh atau masih bagus begitu. Untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Takutnya ada kontaminasi ya, terhadap dari gigitan hewan pengerat itu kan nanti timbul bakteri-bakteri, jamur-jamur begitu ya, yang bisa menyebabkan kontaminasi terhadap produk-produk lain yang masih bagus begitu. Kalau misalnya produk itu uh, sudah tersebar di masyarakat, maka produk itu harus kita tarik mencegah produk tersebut masuk ke dalam rantai PPK ya. Kemudian kita lakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produk yang sudah jadi tersebut. Nah, ini Bapak Ibu cara kita menelusur itu kalau di dalam di sini kita buatkan 4M1E. Kita menelusur bahan tersebut dari apa dulu? Dari materialnya. Ketika ada produk yang tidak memenuhi kriteria halal, kenapa ini penyebabnya? Apa jenis ketidaksesuaian dari produk tersebut? Penyebabnya apa gitu ya? Apakah dari materialnya gitu ya, bahan baku yang tidak halal atau bahan baku yang tidak dari daftar bahan yang kita ajukan di awal gitu. Atau mungkin dari fasilitasnya yang terkontaminasi bahan yang tidak halal begitu. Dan bisa jadi produk ini berasal tidak memenuhi kriteria halal karena personilnya. Kenapa personilnya? Personilnya yang tidak aware terhadap sistem jaminan produk halal ini. Atau mungkin saja ada personel di perusahaan Bapak Ibu tidak mendapatkan sosialisasi bahwa perusahaan kita sudah melaksanakan sistem jaminan produk halal Bapak Ibu gitu ya. Nah, kita sosialisasikan eh, dan mereka tidak mendapatkan itu. Maka ini bisa menyebabkan kontaminasi nantinya ya. Bisa saja mereka membawa makanan dari luar atau tidak menjaga diri dari najis. Kemudian bisa juga dari metode kerja yang tidak sesuai gitu ya. Dan juga lingkungan. Nah, lingkungan ini seperti tadi sangat penting ya menjaga lingkungan. Lingkungan tempat kerja, apakah itu gudang atau dapur yang bebas dari jelaga begitu ya. Kemudian bebas dari hewan-hewan yang serangga-serangga yang kotor dan juga hewan-hewan pengerat lainnya seperti tikus begitu. Kemudian selanjutnya setelah kita melakukan identifikasi dan menemukan ada produk yang tidak sesuai, lalu bagaimana? Kita lakukan penanganan terhadapnya. Langkahnya seperti apa? Produk yang dihasilkan dari proses produk halal di perusahaan Bapak Ibu yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut kita tangani. Kemudian kita evaluasi. Bagaimana cara penanganannya? Kalau misalnya penanganan bahan, tadi bisa di-reject ya Bapak Ibu. Ketika misalnya bahan datang itu tidak sesuai yang kita PO, kita order, maka bahan tersebut boleh kita sesuai SOP mungkin bisa kita reject gitu. Tetapi untuk produk ini kan mau kembalikan kemana begitu ya. Jadi produk yang sudah tidak mengikuti halal ini penanganannya hanya dua ya, bisa itu dimusnahkan atau dimanfaatkan kembali. Tetapi ada ketentuan-ketentuannya ya. Nah, ketika produk itu tidak halal atau memang terkontaminasi bahan yang tidak halal gitu ya, maka produk itu tidak boleh kita jual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal. Nah, ini sudah
sudah sangat jelas ya. Masa ada produk kita yang tidak halal, kita jual ke konsumen yang muslim begitu tidak? Tidak ya, tidak boleh gitu. Kemudian di dalam sistem jaminan produk halal ini atau industri halal ini itu tidak ada istilahnya rework, mengolah ulang atau membuat bentukan lain dari bentuk yang semula. Misalnya bentuk produk kita itu bulat, ketika ketika ini menjadi produk yang tidak sesuai, kita rework aja yuk gitu. Kita jadikan bentuknya gepeng, misalnya begitu. Nah ini tidak bisa ya. Tidak ada ya. Kemudian tidak boleh kita downgrade. Nah, di dalam sistem jaminan produk halal ini atau industri halal ini tidak ada istilah downgrade atau menurunkan kualitas produk ini sehingga bisa dimanfaatkan kembali atau dijual kembali begitu ya. Seperti apa? Misalnya kita jual murah gitu. Produk ini sudah kita hasilkan, kemudian kita jual murah saja, gitu. Atau kita jual curah begitu ya. Gitu. Atau tidak juga reformulasi, merubah atau memperbaharui formula atau komposisi, kemudian menjadikan sehingga produk ini menjadi bisa digunakan kembali, gitu ya, bisa dijual. Dan tentu produk ini tidak boleh diklaim sebagai produk halal. Nah, Bapak Ibu, ketika misalnya ini ada pertanyaan, kalau misalnya ada produk Bapak Ibu, kemudian jelas-jelas ada DNA babinya, gitu. Taruhlah misalnya bakso, ya, yang paling mudah nih. Misalnya bakso yang jelas-jelas ada daging babinya di dalam, bercampur dengan daging babi. Kemudian kita produksi dan menghasilkan produk bakso. Kemudian produk ini ternyata ketika diawasi, ternyata ketika diteliti kembali ada yang tidak halal begitu ya. Nah, boleh nggak ya bakso ini kita jual ke konsumen yang non-muslim? Boleh ya, Bu? Bu Nisa, boleh. Kenapa? Gimana Bu Nisa? Bolehnya Karena gitu. kan itu bahannya juga, maksudnya bahan bakunya juga ada yang tidak halalnya. Tapi kalau misalkan untuk non-muslim kan boleh gitu kan, dia mengkonsumsi yang tidak halal. Seperti itu mungkin, Bu. Ya, tidak ada dogma tidak halal begitu ya. Kalau di non-muslim gitu Iya, ya Pak ya. betul. Ya, boleh ya Bu ya. Ada yang lain Bapak Ibu? Ada Tapi Bu, kita produsennya orang Muslim, Bu. Bu ya, Yanti ya. Bu Yanti, kalau kalau saya pribadi ya, kalau memang sudah tidak sesuai dengan kriteria ya jangan dijual lah. Karena kan apapun misalnya itu apakah karena najis, karena memenuhi apa ada kontaminasi barang yang haram dan sebagainya, ya apapun itu resiko dari sebuah proses. Ya menurut saya ya ini juga barangkali masukan ya. Tapi kalau dijual kepada orang yang walaupun tidak memenuhi kriteria halal, tapi kan ini kan kita melakukan transaksi ya. Jadi menurut saya ya jangan dikonsumsi ya siapapun karena tidak hanya sekedar dikonsumsi oleh orang yang tidak menggunakan standar Halal. halal. Kita kan menjual sesuatu yang menurut kita sudah dibahas mulai dari hulu sampai hilir bicara tentang kehalalan. Kalau mas sudah jelas-jelas seperti itu, saya ya harus di-cut. Makasih, Bianti. Ya, terima kasih Pak Isan. Jadi ini kasusnya tadi bakso, kasusnya bakso. Pak, ada kontaminasi, bukan kontaminasi, memang jelas-jelas ada unsur halal, non halalnya gitu, daging babinya. Ini apakah boleh dijual ke konsumen yang tidak mempersyaratkan apa, ke konsumen non Muslim gitu ya ceritanya. Bukan yang lain, ini bakso nih. Kalau di sistem jaminan produk halal, kalau kita untuk kasus seperti ini sebenarnya boleh. Asal, nah ada ketentuannya lagi. Tidak hanya sampai di sini. Asal barang tersebut atau produk tersebut memang dikonsumsi oleh mereka atau kalangan mereka. Komunitasnya ya, komunitas non-muslim. Dan ini ada ketentuannya ketika kita sebagai produsen bakso yang menjual produk tersebut ke komunitas non-muslim misalnya begitu. Ketentuannya seperti apa? Ya kita buatkan komitmen bahwa komitmen tertulis ya Bapak Ibu ya, bahwa memang produk ini akan dikonsumsi oleh mereka.
dan tidak diberikan ke tetangga muslimnya atau ke teman-teman muslimnya begitu. Jadi memang dimanfaatkan atau dikonsumsi oleh mereka, konsumen non-muslim begitu. Tetapi kalau misalnya kasus lain, misalnya ada bakso yang ada boraksnya misalnya begitu. Itu kan juga tidak halal ya Pak ya. Boraks itu kan sesuatu yang membuat tubuh kita mudarat, ada kemudaratan di dalamnya gitu. Nah, itu sudah jelas tidak boleh, Bapak. Mungkin saya setuju dengan ini ya, dengan yang Pak Isan tadi. Tidak boleh kita jual kalau untuk case seperti ini. Yang memang jelas-jelas itu ada unsur haram, yang unsur haramnya itu membuat kemudaratan dalam tubuh. Siapapun manusianya itu, baik itu muslim atau bukan muslim. Ini tidak boleh kita jual tentu. Tapi kalau misalnya yang tadi ada unsur babi, kalau untuk komunitas yang non-muslim, eh, non-muslim kita jual boleh, asal dengan catatan begitu ya. Ini boleh. Kemudian ini kan mereka kan tidak ada dogma terhadap barang terhadap hewan babi ini kan ya. Kalau muslim ada dogma bahwa babi itu haram, dah titik begitu. Nah, kalau kita tidak jika tidak dapat dijual ke konsumen yang non-muslim tadi, maka produk tersebut boleh dimusnahkan atau dimanfaatkan sebagai pakan, Bapak. Kalau misalnya kita Bapak Paisan tadi di produksinya tidak mau menjual, nggak usah kita jual ke produksi apa ke konsumen non Muslim gitu. Karena kita mempertahankan apa produk halal nih gitu, citra produk halal kita pertahankan gitu. Boleh saja. Nah caranya ya kita musnahkan aja gitu. Jalannya kita musnahkan saja atau dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Gitu. Nah untuk pakan ternak ini yang dari babi atau yang produk non halal ini sebenarnya ada ketentuan juga dari ada fatwa dari MUI. Boleh kita buat kasihkan ke pakan ternak, tapi dengan ketentuan-ketentuan fatwa. Nah kemudian Bapak Ibu setelah kita tangani apalagi nih kita laporkan. Nah, karena kita sudah menjalankan sistem jaminan produk halal, maka semua yang kita lakukan itu kita lakukan pencatatan ya. Kita lakukan pencatatan bahwa produk ada nih di produksi kita ternyata pernah ada eh, produk yang tidak sesuai kriteria halal. Maka kemudian ini kita lakukan penanganan. Penanganannya bagaimana? Kita lakukan langsung kita buang ke TPA misalnya gitu. Nah, itu disiapkan, dibuatkan berita acara, dibuatkan pelaporannya, baik dari apa namanya foto misalnya gitu ya, berita acara, kemudian foto-foto pada saat melakukan penanganan, kemudian atau video-video, buatkan laporan, kemudian laporan ini kita simpan sebagai dokumen di perusahaan bahwa pernah terjadi produk yang tidak memenuhi kriteria halal, kemudian kita lakukan pemusnahan. Nah, ini kita simpan, biar apa? Biar nanti ketika ada misalnya klaim atau pengaduan-pengaduan di masyarakat, ternyata produk tersebut tidak halal gitu. Oh, pernah memang tidak halal, tapi kami musnahkan. Penyebabnya begitu. Penyebabnya ini. Ya, nih kita pemusnahannya seperti ini, ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, kita misalnya ada telur ya ini ya, yang tidak halal, kemudian dihancurkan dengan cara dibakar gitu ya, dimusnahkan langsung dimusnahkan, atau dijadikan pupuk juga boleh gitu ya, karena ini bahannya organik gitu ya. Ini adalah berita acara penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Jadi dari BPJPH itu, sistem jaminan produk halal itu ada format yang standar seperti ini. Kalau nanti di Bapak Ibu ada format tertentu untuk penanganan produk yang tidak halal, maka boleh disesuaikan, ya, diintegrasikan saja dengan eh, format yang sudah diberikan ini berita acara penanganan produk ini ya. Nah ini di sini semuanya, semua informasinya lengkap, kapan terjadinya, bulan dan tahun, kemudian apa nama produknya, jumlahnya berapa, bagaimana cara kita bagaimana cara pemusnahannya gitu ya. Ini diuraikan nih, uraikan diapakan dulu gitu ya, kemudian baru dimusnahkan. Kemudian di mana lokasi kita melakukan pemusnahan tersebut?
siapa penanggung jawabnya? Nah, untuk penanggung jawab pemusnahan ini atau penanganan produk yang tidak halal ini semuanya itu oleh penyelia halal dan dibantu oleh nanti di sini ada misalnya disiapkan oleh dokumen controller atau misalnya dari dapur produksi misalnya gitu kan. Kemudian atau misalnya dari QC misalnya ya, dan diperiksa oleh penyelia halal yang disetujui oleh manajemen setingkat misalnya manajernya atau misalnya direkturnya begitu ya. Kemudian di sini ada nih analisa penyebabnya. Kenapa produk telur ini misalnya dimusnahkan? Apa? Tadi ada tahapan penelusurannya ya, pengidentifikasiannya, apakah misalnya dari bahannya atau fasilitasnya, penanganan produk akhirnya, begitu ya, bisa dirincikan. Ini untuk contoh pemusnahan atau penanganan produk yang tidak sesuai kriteria halal untuk jasa. Ini ya. Oh bukan, untuk makanan minuman ya, martabak telur, dapur Yami, uraiannya, kemudian penyebabnya. Dan untuk jasa nih, ketika jasa penyimpanan atau distribusi. Nah, bagaimana ketika misalnya ada produk yang tidak sesuai, walaupun jasa itu tidak menghasilkan produk ya, tapi dia kan menyalurkan produk ya, mendistribusikan produk. Maka produk ketika ada produk yang tidak sesuai kriteria, itu tergantung dari SOP di perusahaan Bapak Ibu. Apakah misalnya SOP-nya itu atau caranya itu kita kembalikan ke produsennya, atau mungkin kita lakukan misalnya pemusnahan misalnya gitu ya. Atau misalnya ketika terjadinya di perusahaan Bapak Ibu, misalnya karena terkena najis atau kotoran hewan pengerat, misalnya gitu ya, maka ini dilakukan eh, misalkan, Bapak Ibu, baik Bapak Ibu mungkin untuk materinya demikian, kita ada waktu sekitar 22 menit ya untuk diskusi dan sedikit sharing ya. Sharing kalau ada kasus-kasus tertentu di perusahaan Bapak Ibu boleh sharing. Nggak keluar suaranya, Bu Yanti. Ya, sejak kapan ini Pak? Baru aja ya Pak ya? Pesan ya. Baik, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan. Mungkin Ya, ada case-case di perusahaan Bapak Ibu boleh sharing di sini atau ingin bertanya juga boleh. saya Ibu, Bu Yanti. Dari Ibu Nailati dulu yang duluan resen ya. Ya, selamat pagi, Bu. Saya mau bertanya, kebetulan saya di perusahaan kosmetik, sebelumnya juga pernah di obat. Nah, misalnya ya, Bu ya, kita udah ada satu produk yang dia sudah tersertifikasi halal. Lainnya kan sudah jelas kayak area produksinya biasanya tetap satu area produksi, tapi mesinnya mesin tertentu. Nah, misalnya mau ada pengembangan produk baru, kita punya mesin filling hanya satu. Nah, produk baru itu kan belum jelas tuh bahannya itu apakah ada halal sudah halal atau tidak. Misalkan ada gelatin, gelatinnya belum tahu, belum jelas itu berasal dari mana karena produsennya belum mempunyai sertifikat halal misalnya. Menggunakan mesin tersebut yang dipakai di produk yang sudah halal. Nah, ketika nanti kita mau produksi lagi produk yang halalnya, dibersihkannya bagaimana ya mesinnya? Apakah cukup pakai sabun saja atau gimana kan kalau mesin produksi itu nggak bisa kalau kayak najis megolado saya harus pakai pasir itu kan nggak mungkin ya Bu ya. Nah Ya, itu ya. bagaimana apakah bisa sedangkan kita mesinnya cuma satu gitu misalnya hanya mesin filling itu saja gitu Bu. Mesin giling ya Bu ya? Filling mesin buat Filling, oh filling cairan. mesin ya. Iya, filling mesin. Sediaannya sediaan cair karena ini perusahaan kosmetik gitu lah Bu. Ya, filling mesin itu tidak bersentuhan langsung tidak ya dengan produk Bu? Bersentuhan, Bu, karena itu kan buat mengisi ke Oh iya. kemasan, iya. Nah, kalau Ya. misalkan itu kan kita produknya udah ada yang halal tuh, tapi mesinnya hanya satu, kita mau mengembangkan produk baru, dicoba di mesin itu,
tapi belum jelas bahannya halal atau tidak. Nah, itu bagaimana ketika kita mau produksi lagi yang halalnya gitu? Oh Dibersihkannya ya, bagaimana? Iya, jadi begitu. sebenarnya kalau kita sudah melakukan menerapkan sistem jaminan produk halal, itu sebenarnya tidak boleh lagi menggunakan mesin tersebut atau fasilitas tersebut untuk produk-produk yang tidak, yang belum halal ya. Maksudnya yang belum halal. Sudah jelas. Kalau yang memang sudah jelas tidak halal itu tidak boleh, sangat tidak boleh. Yang belum kita sertifikat halal saja sebenarnya tidak boleh gitu. Konon lagi itu produknya itu jelas-jelas ada unsur non halalnya gitu. Tapi kalau ini tadi treatment atau menguji ya, percobaan gitu Bu Karena ya. iya, karena produk baru gitu, Bu. Jadi kan belum jelas juga, jadi kita masih mencoba. Nah, sedangkan alatnya hanya satu, mesinnya hanya satu gitu di kita. Itu bagaimana ya, Bu? Kan kendala juga ya kalau owner nggak akan mungkin tiba-tiba langsung beli mesin dua kayak gitu. Ya, Nah, itu jadi bagaimana? jadi sudah jelas ya kalau kita sudah punya sertifikat halal, maka kemudian semua fasilitas kita itu digunakan untuk yang halal. Tapi kalau misalnya untuk mencoba itu sebenarnya tidak boleh gitu ya. Karena jelas-jelas itu belum belum ini kan nanti masuknya ke pengembangan jadi ya. Jadi kalau misalnya pengembangan itu memang kita ajukan pengembangan, kemudian dengan syaratnya itu dengan semua bahan-bahannya itu sudah ada dokumen halalnya begitu. Nah, itu kita boleh gunakan. Tapi kalau sudah terlanjur begitu ya, kalau najisnya itu najis sedang ya kita lakukan. Kalau sudah terlanjur nih, terlanjur dilakukan percobaan gitu ya, maka kemudian semua fasilitasnya itu dibersihkan dengan metode pencucian najis sedang gitu Bu. Tapi setelah itu tidak boleh digunakan lagi gitu. Maksudnya tidak boleh digunakan lagi untuk produk-produk yang tidak halal gitu. Saja Ibu. Wah. Tapi berarti setelah dibersihkan, disucikan lagi, bisa digunakan untuk produk sebelumnya kan yang sudah tersertifikasi halal. Ya, Iya, iya. Ya udah itu aja sih, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Bapak Ibu itu di grup besar sudah saya kirimkan lembar kerja ya. Sambilan kita diskusi, yang lain boleh. Bu Dena silakan. Selamat pagi, Bu. Mohon izin nih menanyakan terkait dengan penanganan produk yang tidak halal ya, Bu. Salah satunya tadi kan dimanfaatkan kembali dengan diberikan sebagai pakan hewan seperti itu. Sebetulnya pertanyaan ini sudah saya tanyakan ke Bu Aulia, Bu. Cuman hari ini disampaikan oleh Bu Rahma bahwa katanya nanti juga akan dijelaskan sesuai dengan fatwa seperti itu ya, Bu. Apakah bisa dijelaskan juga ya, Bu, bagaimana ketentuannya yang atau treatment yang perlu dilakukan ketika kita memberikan pakan ternak, sedangkan hewan tersebut juga nantinya akan dikonsumsi oleh masyarakat Oke, seperti itu. baik. Saya izin share fatwa MUI terkait pemberian pakan ternak, sebentar ya, pakan ternak dari bahan yang tidak halal. Taruh di mana? Wah, nah ini adalah hukum hewan ternak yang diberi pakan dari barang najis. Jadi hewan yang kita beri pakan ternak dari barang yang najis atau non halal itu, atau haram ya, itu nama hewannya jalalah. Maka ketentuannya seperti ini, hewan jalalah gitu. Kelihatan ya Bu ya. Terlihat Nah ini hewan ternak yang diberikan pakan atau unsur pakan barang atau unsur bahan baku yang najis tetapi kadarnya sedikit atau tidak lebih banyak dari bahan baku yang suci, maka hewan tersebut hukumnya halal dikonsumsi, baik daging maupun susunya. Jadi kalau misalnya ada produk yang tidak halal tadi, kita berikan ke pakan ternak, itu daging dan eh,
hewan tersebut halal dikonsumsi. Tapi kemudian hewan ini di karantina dulu, Ibu. Karantina beberapa hari gitu ya. Misalnya setelah kita kasih pakan tersebut, langsung kita panen, misalnya itu sebenarnya kita apa namanya? Kita tunggu dulu masa karantinanya begitu. Pada dasarnya eh, pemberian pakan ternak yang ada unsur non halalnya itu boleh. Kemudian ketentuan kedua, hewan ternak sebagaimana dalam poin 1 nih, yang diberikan pakan dari hasil rekayasa unsur produk haram tidak menimbulkan dampak nih, ya, perubahan bau, rasa, serta tidak membahayakan bagi konsumennya, maka hukumnya halal. Namun apabila menimbulkan dampak, perubahan bau, rasa, serta membahayakan bagi konsumennya, maka hukumnya haram. Gitu. Ketika ada pakan ternak, pakan yang dari non halal kita berikan ke hewan jalalah ini, kita lihat dulu apakah menimbulkan dampak rasa atau tidak gitu untuk konsumen manusia. Dan berikutnya gitu ya, maka ini kalau misalnya dia masih menimbulkan bau gitu ya, maka ini kita karantina terlebih dahulu sehingga eh, dampak dari ini semua itu tidak terjadi ke konsumen manusia. Tetapi produk pakan ternak yang dicampur dengan babi dan turunannya atau hewan najis lain, maka hukumnya haram dan tidak boleh diperjualbelikan. Jadi kalau pakan ternaknya memang jelas-jelas dari babi, begitu ya, itu tidak boleh. Atau misalnya lebih banyak unsur haramnya begitu, itu tidak boleh kita kasihkan ke hewan jalalah begitu, atau ke pakan ternak begitu ya Bu ya. Meskipun lebih banyak unsur haramnya, meskipun sudah dikarantina juga tidak diperbolehkan ya, Bu. Iya tidak boleh. Ini syaratnya tadi ya, yang ketiga, produk pakan ternak ini dicampur dengan babi dan turunannya. Nah, ini sudah sangat jelas babi dan turunannya itu tidak boleh kasihkan ke ini. Walaupun itu sedikit ya Bu, kalau dari babi ini. Kalau ini tadi kan boleh digunakan, tapi kan ada perbandingannya di sini ya. Kadarnya sedikit gitu. Tapi tidak dari babi. Misalnya apa produk-produk yang tercampur dengan hewan najis selain babi gitu ya. Nah, kalau yang ketiga ini, kalau yang jelas-jelas itu babi, dan atau memang kadarnya itu lebih banyak atau sedikit, nah itu tidak boleh, memang haram. Baik, Bu, sudah cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Yang lain tadi ada yang Pak Jakaria, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Rahma. Eh, ya, mengenai tadi apa cara penanggulangan produk yang tidak memenuhi itu ya, sebenarnya saya jadi terpikir dan mohon konfirmasinya Bu. Berarti kan otomatis kalau misalkan kami di industri tekstil itu berarti kan tidak bisa dimanfaatkan untuk makan. Hanya mungkin bisa pilihannya mungkin dua, dimusnahkan atau eh, dijual kepada konsumen yang tidak concern atau tidak memerlukan sertifikat halal. Nah, pasti, bukan pasti, pada umumnya pengusaha itu kan akan lebih memilih opsi yang kedua, yang menjual kepada konsumen yang tidak memerlukan sertifikat halal. Nah, namun case-nya apabila dia sudah membuat dijual itu kan dengan kemasan ya, dengan kemasan, dengan label gitu kan ya, dengan kemasan, dengan label. Berarti kita perlu membuat suatu SOP yang kemasannya atau labelnya tidak mencantumkan ada label halal di sana. Demikian kan Bu ya? Halo? Untuk teks, iya. Iya kan, jadi apa nanti kami buat SOP, SOP-nya tentu
kan karena dijual itu kan dengan kemasan. Di kemasan itu kan ada logo, ada label gitu kan. Nah, berarti kan kalau kita harus punya dua, berarti kan bukan kita ya, kami perlu dua 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 kemasan ya. Dua dua kemasan yang menunjukkan oh ini yang halal, ini yang tidak ada logo halalnya. Mungkin seperti itu ya Ibu ya dalam teknisnya ya untuk SOP. Kalau sudah begitu itu artinya Bapak membuat dua produk ya. Nanti orang berasumsi, wah ini ternyata perusahaan Bapak Pak Jakaria ini ternyata memproduksi dua gitu. Ada yang halal, ada yang tidak halal begitu. Ini Nah, kan, nah itu ah, jadi kita untuk menghindari itu makanya perlu SOP tadi. Ini kan kalau misalnya produk itu memang sudah tidak boleh dijual atau memang eh, terindikasi tidak halal begitu. Maka penjualannya itu tidak seperti penjualan yang produk halal, Pak. Kita buatkan ya penanganannya itu. Jadi ini case gitu. Bukan kita menjual produk halal dan tidak halal gitu. Case ini harus kita butuhkan SOP penanganan dan juga komitmen eh, penjualan kepada yang tidak mempersyaratkan produk halal tadi gitu, Pak. Jadi tidak kita buat penjualan ini seolah-olah kita memproduksi dua produk gitu, Pak. Produk halal yang tidak halal begitu, Pak. ya ini yang sedang saya pikirkan terkait dengan SOP-nya, membuatnya tuh Ya, wajahnya yang terbayang adalah ya tentu pasti akan dijual. Namun nanti kan dijualnya dengan kemasan gitu kan. ya. Nah, itu dia gitu yang ya saya dapat poin Bu Rahma. Kalau misalkan memang dijual dan ada kemasannya, kalau misalkan kemasan tersebut ada logo halal dan tidak logo halal, ya berarti yang jual. Padahal sebenarnya eh, produk tersebut gitu kan, yaitu tadi kalau case-nya dia terlanjur menggunakan, bukan terlanjur ya, ada bahan yang memang loss atau missing pengawasan di sana sehingga satu bahan bisa masuk gitu kan, bahan yang belum terdaftar di matriks bahan SJPH. Mm. Baik. Jadi bisa buatkan SOP yang simpel, Pak. Maksudnya SOP yang memang ini ya, ya itu mungkin difikirkan oleh Bapak dan rekan-rekan nanti di perusahaan. Bagaimana caranya ketika ada produk ini, kita nggak perlu menjualnya seperti kita menjual produk halal. Apakah kita eh, tidak harus dibuatkan kemasan, misalnya begitu ya Pak ya. Kalau nanti kan takutnya, Hmm, nanti orang akan berasumsi kalau Bapak itu menghasilkan produk non halal juga gitu. Tapi ini bisa dibuatkan cara misalnya kita kasih ke eh, ini konsumennya itu memang ini sudah konsumen tertentu gitu. Misalnya ada oke. vendor ya kita buatkan simple yang memang tidak terdeteksi bahwa atau tidak membuat asumsi di masyarakat atau di eh, customer Bapak bahwa Bapak menghasilkan dua produk tersebut. Baik, baik. Ya, terima kasih Bu Rahma sudah terkonfirmasi. Ya, Terima kasih. kasih. Nah, Bapak Ibu ini kita masuk ke studi kasus ya. Waktunya sekitar 6 menit. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengerjakan dalam 5 menit lah ya. Langsung nanti diupload ke tugas 2 bersamaan dengan tugas LK3 tadi pengawasan. Karena ini sebenarnya simple. Di kasusnya simple dan hanya perlu analisa di sini. Analisa Bapak dari studi kasus tersebut. Kasus ini. Nah, ini ada CV Bakso XYZ memproduksi berbagai macam varian bakso yang sudah tersertifikasi halal. Pada suatu kondisi, ada pesanan mendadak dan mengakibatkan order tiba-tiba naik nih. Untuk memenuhi kebutuhan order ini, pihak bagian pembelian membeli daging ayam di pasar tradisional yang tidak tertelusur kehalalannya. Nah, ini kan ya. Dan melakukan proses penggilingan. Ini proses penggilingan daging menggunakan jasa pihak ketiga. Jasa pihak ketiga ini adalah jasa penggilingan daging di pasar tradisional. Setelah ditelusur, jasa penggilingan daging di pasar tradisional tersebut menggiling berbagai sumber daging hewani. Nah, ternyata selain menggiling daging halal, sapi atau ayam juga menggiling daging non halal seperti babi dan sebagainya gitu ya. Berdasarkan proses tersebut, sudah dihasilkan 150 unit bakso.
MXYZ. Nah, sebagai penyelia halal yang sudah mempelajari UK 4, maka Bapak bisa mengisi lembar acara tersebut. Yang ini ya, Ibu bisa mengisi lembar berita acara pemusnahan produk tidak sesuai kriteria halal. Nah, ini hari ini aja Bapak Ibu. Misalnya ini ya, hari ini Bapak menemukan ada produk bakso yang tidak halal. Buat hari ini, hari apa? Rabu ya, tanggal 24 bulan 12 2005 misalnya gitu. Kemudian apa nama itemnya nih Bapak buatkan, ini gampang sekali ya. Dan jumlahnya berapa? Nah, ini Bapak uraikan pemusnahannya. Ada produk bakso yang 150 ini tadi, Bapak uraikan cara pemusnahannya, apakah itu langsung dijadikan dibuang ke TPA atau ke TPA sih, ya tempat pembuangan akhir ya, atau dilakukan misalnya di sebagai pakan ternak. Nah, sebelum jadikan pakan ternak, kita apakan dulu nih diurai ya, apakah dicacah dulu gitu ya. Kemudian ini analisanya, kenapa bakso tersebut harus tidak memenuhi kriteria halal? Apa penyebabnya? Ini tadi sudah saya highlight di atas ya. Nah, kemudian penyebabnya, kemudian rincikan penyebabnya. Ini bisa dari penyebabnya ini bisa dari bahan, apalagi fasilitas, personil ya, penyebab atau metode kerja. Nah, bahannya apa misalnya gitu. Kemudian dirincikan ya, Bapak Ibu. Dan jangan lupa ini dibuatkan kelengkapan informasinya. Siapa yang mempersiapkan? Memeriksa itu penyelia halal. Yang bertanggung jawab itu adalah sepenuhnya penyelia halal. Kemudian disetujui oleh manajemen Bapak, gitu ya, oleh Bapak Ibu. Mulai dari kapan pemusnahannya? Kalau itu misalnya dihancurkan atau dibakar seperti telur tadi, dibakarnya mulai dari kapan? Selesainya kapan gitu, jam berapa gitu. Mulai dari jam berapa, kemudian selesainya itu jam berapa gitu ya. Pemusnahannya, mulai dari pemusnahannya itu. Nah, mungkin ini Bapak Ibu silakan sambil mengerjakan. Kalau ada lagi yang ingin berdiskusi silakan. Absen Bapak Ibu ya, 1 menit lagi nih, masih ada kesempatan. Kalau lokasi itu isinya apa, Bu? Lokasi, Bapak, Iya. lokasi pemusnahan Pak. Oh, lokasi. Misalkan Ya, saya lokasi. mau dikasih ke pakan ternak, gimana, Bu, lokasinya? Ikan, kasih ke ikan. Lokasinya di peternak saja Pak. Misalnya lokasi itu bisa di alamat gitu Pak ya. Lokasi ini bisa alamat, misalnya alamat terjadinya transaksi ini. Atau alamat pemusnahannya kalau dimusnahkan gitu. Kalau Bapak tadi kasihkan ke pakan ternak, ya alamat eh, PU pakan tersebut, PU peternak tersebut gitu. Ya, Bu. Bu mau nanya, berarti ini kasusnya si barangnya itu kejadiannya itu barangnya belum sampai ke gudang eh, gudang PT XYZ ini ya Bu? Masih di sana? Atau maksudnya dia udah beli dulu nyampe ke gudang baru kan dia baru setelah ditelusur tuh. Ini kan produknya udah jadi Bu ya. Kalau tadi misalnya Iya. digiling di fasilitas penggilingan itu bentuknya kan masih Oh, belum jadi bakso. oke. Kalau sudah jadi ini berarti Iya, dia sudah masuk ke rumah produksi udah. Bapak Ibu, ke dapur produksinya Oke, gitu ya. baik baik. Wah, udah diproduksi ya. Baik Bu. Ya,
kalau misalnya tidak mau dilakukan pemusnahan, misalnya dijual ke non muslim misalnya. Nah, Boleh. itu kan di berita acaranya uraian cara pemusnahan boleh diganti nggak Bu? Misalnya kayak yang contoh satu lagi dengan uraian cara penanganan gitu. Iya, penanganan. Jadi ini penanganannya bukan pemusnahan. Mohon maaf mungkin saya Oh, salah ini. Jadi ini penanganan. Ditanganinya itu mau dimusnahkan atau itu dijual ke eh, apa? Ke konsumen non muslim atau itu dijadikan pakan ternak. Nah, ini penanganannya, bukan pemusnahannya ya. Penanganan di sini. baik Bu. Baik Bu. Terima kasih. Baik. Bu Rahma, kalau Ya. untuk penanganan itu dia perlu disaksikan sama ada saksi matanya dari manajemen kah atau QC gitu? Ya, jadi tadi ini kan disiapkan mungkin saja disiapkan oleh QC, ya. Hmm. Kemudian disetujui oleh manajemen ya di berita acaranya. Nah, bukti-buktinya itu kita hadir di sana, semua ini hadir di sana dalam pemusnahan tersebut dengan bukti-buktinya itu video, kemudian foto gitu ya. Nah, ini dilampirkan. Lampiran foto dan videonya selain berita acara ini dilampirkan semua gitu. Baik. Baik, Hmm, Ibu mau bertanya, Bu. ya, Urian satu cara lagi aja ya. penanganan. Nggih. Misalkan tadi pemusnahannya dengan cara dipotong ya, Bu ya. Ya. Bakso itu dipotong. Berarti lokasi pemusnahannya itu misalkan di pasar tradisional gitu, Bu. Bisa, Bu. Dipotong bagaimana, Ibu? Dipotong kecil-kecil terus dibuang Oh, gitu, Bu. dicacah ya. Oh, dibuang, Dipotong. langsung dibuang. Ya, benar, boleh. Lokasinya di mana, Bu? Pasar tradisional yang tempat pembuangan itu atau gimana? Yang di pasar itu. Ini lokasi, ini produknya ini sudah jadi, Ibu, tidak di pasar lagi nih. Ini produknya, tadi kan kalau dari penggilingan itu, dia bentuknya masih daging yang belum dibentuk jadi bakso ya. Nah, kita Mm-mm. ngapain lagi ke sana, ke pasarnya? Ini sudah masuk ke dapur produksi Ibu. Jadi sudah direbus, dibuatkan bakso, sudah dibentuk bulat-bulat, kemudian direbus sehingga menjadi bakso. Mm-mm. 150 unit bakso ini. Artinya produk itu sudah masuk di dapur produksi Ibu. Mm-mm. Jadi Nah, nggak usah kita ini kembali mau lagi di ke pasar. terus lokasi pembuangan ini loh Bu, pemusnahan dengan cara Nah, dipotong kecil-kecil. nah, ini boleh saja di mana saja Ibu mau. Misalnya ada di area produksi Ibu itu misalnya ada lahan kosong yang di situ di luar ya, misalnya ada lapangan lahan kosong yang di situ Ibu cacah, kita cacah oleh personil kemudian langsung ditanam ke tanah misalnya begitu atau dibuang ke TPA begitu ya. Tempat pembuangan akhir apa ya? Ya tempat pembuangan akhir gitu ya, limbah akhir gitu ya. Itu boleh. Atau misalnya selain ditanam dijadikan apa lagi ya? Tanam misalnya ke tanah, dalam tanah. Atau langsung dibuang ke tong sampah gitu ya, tempat pembuangan sampah. Ditimbun boleh ya, Bu ya. Ya, Ditimbun itu juga tadi bisa. ditanam ke dalam, ya, ya Ditanam ke dalam tanah liat ya, bisa ya Bu ya. boleh. Ya, Bapak Ibu udah lewat 5 menit ini. Bentar, Bu. Semoga Diupload sudah ya Bu ya selesai ini ya. ya. Ya, Diupload sekarang ya. ya, diuploadnya di tugas 2 ya, Bapak Ibu ya. Oh, udah ada Bapak. Pak Osep sudah masuk nih. Baik, Bapak Ibu, saya cukupkan dulu di sini untuk unit kompetisi keempat. Terima kasih ya, Bapak Ibu, atas perhatiannya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Eh, Pak Osep sudah hadir. Sudah Monitor, Ibu Pak. Rahma. Oh, sudah ya. Dari saya cukup demikian ya, Bapak Ibu. Nanti ketika kalau ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, boleh di materi berikutnya atau langsung ke MOT. Boleh juga ke saya langsung, boleh. Dan semoga Bapak Ibu menjadi penyelia halal yang memang kompeten dan jujur ya, jujur dalam penanganan dalam proses sertifikasi halal nanti dalam implementasi sistem jaminan produk halal di perusahaan Bapak Ibu. Amin.
dan semoga lulus semua. Amin. Amin. Demikian saya tutup. Amin. Terima kasih, Bu. Tes dua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Saya kembalikan kepada Pak Osen. Waalaikumsalam.